Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa kamu muncul di hadapan saya? Setelah kamu muncul di hadapan sahabat-sahabat saya, apa belum puas kamu membuat fitnah? Oh, jadi kamu akan mendatangi semua orang yang bisa melihat kamu untuk memberikan surganya, kayak gitu. Ya, jadi teman-teman, ini memang pernah muncul di ini ya, karena waktu itu memang malam Lailatul Qadar ya, dan dia sekarang kayak sedang mencari pengikut, teman-teman ya. Ini berkedok seperti malaikat ya. Lihat ya, dia berkata sebelah kiri cahaya putih itu adalah swarga atau surga, dan dia berkata sebelah kanan itu adalah neraka. Padahal dunia ini terbalik ya. Gak mungkin neraka ada di sebelah kiri. Maksudnya gak mungkin surga itu ada di sebelah kiri. Gak mungkin, karena surga itu selalu berada di sebelah kanan ya. Ini dibaliknya. Kalau kalian mau mengambil kayak gini, kalian akan masuk ya. Ini tipu muslihat mata kita ya teman-teman ya. Kalian akan masuk, misalkan kayak ini kan neraka ya, yang merah ya. Saya menyentuh ini ya, ini akan masuk nerakanya dia, tapi surganya Allah, teman-teman. Apa kau merayu orang saya? Nggak akan saya izinkan ya, meskipun dia bisa astagfirullah. Bang Indra, tenang Bang Indra. Astagfirullah. Ini di luar kendali teman-teman. Bangun. Astagfirullah. Untung dia belum menyentuh teman-teman. Astagfirullah. Allah Akbar. Istighfar Bang Indra. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bang Indra, buka mata Bang Indra baik-baik ya. Yang Bang Indra lihat ya, itu cahaya putih surga. Itu bukan surga, tapi itu nerakanya Allah ya. Allahu Akbar. Sini saya Robin. Allah Akbar. Bang Indra gak apa-apa? Ada yang sakit nggak? Soalnya tadi lutut saya itu kayak terbentur. Enggak. Jadi Bang Indra tertarik tiba-tiba. Ini Bang Indra ya. Sekarang di belakang kamar aja istighfar ya, jangan lupa ya. Astagfirullah. Apa? Jadi itu tipu muslihat kamu. Kenapa? Oh, kamu tahu karena dia itu sangat menginginkan swarga. Astagfirullahaladzim. Enggak. Sudah berapa banyak? Astagfirullah. Jadi teman-teman ya, ini sampai lampu ini ya, lampu punya kita ini lah sampai mati nih. Karena energi yang dia terima langsung itu. Jadi teman-teman ya, jika kita menyentuh, maaf saya nggak berani mendekat, menyentuh yang swarga makhluk ini, maka kita akan seketika menjadi orang kaya di dunia ini teman-teman. Tapi ketika kita menyentuh yang ini teman-teman, neraka, kita akan meninggal teman-teman, seketika meninggal. Tapi
kita akan langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti fitnah Dajjal ya teman-teman ya. Kalau Dajjal itu nanti suatu saat ketika muncul ya teman-teman ya, dia itu akan menggunakan surganya dia. Jadi ditahan karenanya itu api ya, bagi yang menentang kepalanya akan dimasukkan ke dalam dan dia akan terbakar. Tapi dia nggak akan merasakan panas, hanya merasakan sejuk ya. Ketika dia masuk ke tangan kiri surganya Dajjal, maka dia akan menjadi orang kaya raya dan akan menjadi pengikutnya. Nah, ini tinggal pilihan kalian, mau hidup kaya ataupun mati kondisi swarga ya. Astagfirullah. Tidak. Sebenarnya siapa yang mengutus kamu? Oh, jadi kamu jelmaan dari anak buah Dajjal. Oh, astagfirullahaladzim. Kamu berkedok sebagai orang mukmin dan kamu berkedok sebagai malaikat hebat. Saya akui kehebatanmu untuk memfitnah orang-orang, sangat hebat. Tapi untuk kali ini saya tidak akan pernah mengizinkan kamu lagi untuk menyebarkan fitnah itu ya. Mungkin teman-teman saya mohon maaf, ini nanti mungkin suara saya akan terputus-putus karena energi dari dia itu sangatlah besar, sangatlah kuat. Astagfirullahaladzim. Oke. Meskipun kamu balik, ya, saya sudah tahu. Kamu balik yang di kiri menjadi yang kanan, saya tetap tidak akan memilih mengikutimu. Nah, karena surga itu tidak akan berada di genggaman makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Surga itu hanya ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Surga apa? Surga apa yang kau berikan? Surga kekayaan dunia? Hah, gak ada gunanya buat saya. Jadi teman-teman, ini kan makhluk ini gak bisa dimusnahkan ya, tapi dia bisa dikurung. Jadi akan saya coba untuk mengurung dia. Insya Allah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. Bismillah. Allah Akbar. Allah. Allah. Memasukkan kamu ke dalam tanah dan jangan pernah keluar kecuali Tuhanmu yang mengeluarkanmu ya, junjunganmu. Allah Akbar. Alhamdulillah teman-teman ya, alhamdulillah ya. Akhirnya dia bisa saya masukkan ke dalam tanah ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah juga dia tidak akan pernah bisa muncul di hadapan
orang-orang lagi teman-teman, meskipun orang itu bisa melihat ya. Dan saya masukkan ke dalam tanah yang di sini. Kalau mungkin tanah ini digali tetap nggak akan bisa, karena ini saya memasukkannya secara goib teman-teman. Ini sayangnya kemarin itu dia itu hanya diusir sama Om Janim ya di ini, makanya dia bisa kembali. Tapi kalau dia dikunci, dia bisa kembali lagi, tapi tuannya ataupun rajanya yang mengambilnya dia. Nah, kalau rajanya itu ilmunya memang di atas manusia semuanya ya. Bahkan rajanya itu yang hanya bisa melukainya itu hanya satu orang ya, yaitu dia itu seorang nabi, utusan dari Allah ya. Bahkan utusan dari Nabi Muhammad pun nggak bisa, karena Nabi Muhammad itu utusannya itu berbentuk Imam Mahdi. Dia itu hanya menyelamatkan orang-orang saja teman-teman, tidak bisa bertarung untuk mengalahkannya. Yang bisa mengalahkannya itu adalah Nabi Isa teman-teman, yang langsung dari surga diturunkan. Seperti itu teman-teman. Ini hati-hati ya. Mungkin juga makhluk seperti ini tidak hanya satu ya. Tentunya kayak tuan-tuan dari bangsa iblis ataupun bangsa-bangsa sesat itu selalu ada dan selalu banyak. Gak mungkin hanya satu dua ya, selalu ada banyak. Dan tergantung kita menyikapinya. Untuk orang-orang yang ini ya, berkemampuan khusus yang bisa melihat sesuatu hal yang tidak ini biasanya itu memang di malam menjelang lebaran ya. Ini memang banyak orang yang diambil. Kenapa diambil? Karena ketika diambil ya teman-teman ya, itu mereka kayak meninggal mendadak atau kenapa, itu karena ya mungkin dapat tawaran ini, mereka lebih memilih surganya Allah ya. Kalau mau menghindar, ada sih yang sempat menghindar gak mau ini, tapi diikutin terus teman-teman, sampai orang itu kayak stres diikutin setiap hari ya. Memang si kejadian ini ya nggak lama, hanya sekitar 9 hari gitu teman-teman. Tapi ini membuat orang bisa stres karena setiap hari, setiap saat diikutin terus. Makanya jadilah mereka melakukan pilihan seperti itu teman-teman. Nah, ini yang menjadi kenapa banyak orang indigo meninggal mendadak ya, seperti itu. Tiba-tiba ada orang indigo biasa jadi kaya ya, seperti ini teman-teman. Astagfirullahaladzim, ini energinya masih terasa teman-teman ya, masih terasa sekali ini Bang Indra masih aman. Coba Bang Indra kesini nggak apa-apa sebentar, biar kita bisa berbincang-bincang mengenai apa yang membuat Bang Indra itu tiba-tiba lari. Kenapa? Kan saya nyunting mister ya. Iya. Tiba-tiba pikiran saya itu langsung kayak sirup itu loh mister. Oh. Langsung lari ke sini terus, dan saya udah nggak sadarkan diri di situ. Kenapa larinya menuju ke cahaya yang putih? Karena tadi itu cerah banget kan mister. Iya. Dan saya melihat indah-indah gitu. Oh, jadi di dalam situ Bang Indra kayak sudah ada pikiran di situ dan masuk sesuatu hal yang indah. Astagfirullah, untung aja Bang Indra masih bisa dihentikan. Kalau enggak, Bang Indra itu memang bisa menjadi orang yang kaya raya di dunia, tapi nggak ada kebaikan. Di situ Bang Indra akan merasa sesat ya. Misalkan sekarang Bang Indra kekayaannya luar biasa, tapi Bang Indra itu biasanya jadi orang sombong ya, suka mungkin punya uang, suka minum, bahkan mentraktir orang-orang yang minum, makanya jadi makan babi ataupun apa. Iya, terus Bang Indra juga sering melakukan maksiat ya. Bisa juga maksiat itu bukan hanya Bang Indra saja yang melakukan, tapi
kayak mungkin Bang Indra membiayai orang lain untuk melakukan maksiat seperti itu, makanya nggak ada kebaikan di situ, percuma. Makanya di situ nanti Bang Indra bisa jadi ahli neraka malah justru. Ya, jangan sampai terpincut hal seperti itu lagi ya Bang Indra ya. Kalau mungkin makhluk itu menatap Bang Indra, selalu istighfar, astagfirullahaladzim, 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 seperti itu. Ini buat pengalaman, karena ini memang ini ya resiko ya, karena Bang Indra juga belum lama ya ikuti hal seperti ini, jadi kayak pengalamannya itu masih kurang. Makanya ini sebagai pengalaman buat Bang Indra, supaya Bang Indra itu kedepannya itu lebih berhati-hati ya. Ya ini memang beresiko ya, cuman harus kita hadapi. Iya. Mudah-mudahan Bang Indra ini dari pengalaman ini kedepannya ya menjadi orang ya. Ya mungkin Bang Indra memang sekarang belum memiliki kemampuan yang khusus, hanya bisa melihat ini itu. Suatu saat mungkin Bang Indra bisa seperti saya, bisa mengatasi makhluk-makhluk seperti itu ya. Ya, mungkin sampai di sini ya, ini pengalaman ya, jangan sampai kalian terpana ya seperti Bang Indra ini ke hal-hal yang tabu, teman-teman. Ya, mungkin sampai di sini saya Mr. X dan saya ditemani kameramen saya Bang Indra. Sampai jumpa di lain waktu. Untuk masalah ini, sosok ini sudah saya kunci di sini. Kalau kita menjumpai di tempat lain, harus kita kunci, masukkan ke dalam tanah. Soalnya nggak bisa dihancurkan ya. Itu nggak bisa dihancurkan oleh manusia biasa. Yang bisa menghancurkannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bang Indra, kita kembali. Tadi beneran nggak ada yang sakit Bang Indra?